Halo Sobat Mas Gilang, berjumpa dengan saya Estu Gumelar bersama dengan rekan saya Saras Putri Utami dalam podcast Rupa Warna, Ruang Pengetahuan dan Wawasan Anti Narkoba. Ini adalah episode perdana kita di podcast Rupa Warna, ya, sesuai dengan namanya yang artinya adalah Ruang Pengetahuan dan Wawasan Anti Narkoba. Diharapkan podcast ini bisa menjadi sarana untuk bisa berbagi pengetahuan dan juga wawasan yang tentunya bermanfaat bagi kita semuanya, dan khususnya mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dan di episode perdana kali ini kita akan ada satu tema yang masih hangat di telinga kita, ya, tentang Hari Kemerdekaan. Jadi tema kita hari ini adalah merawat kemerdekaan dengan aksi. Nah, hari ini kita sedang berada di studio podcast milik Terminal Tidar tipe A, dan hari ini kita juga sudah bersama narasumber kita, Bapak Heru Armoko STMA. Beliau adalah petugas lalu lintas dan angkutan transportasi Kementerian Perhubungan Terminal Tidar. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mbak. Mungkin boleh diperkenalkan sedikit tentang Bapak, Pak Heru, ya. Nama saya Heru Armoko. Sebelum di Terminal Tidar, saya dulu di Balai Kesehatan Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2019, dan sampai sekarang di Terminal TPA Tidar. Berarti sudah cukup lama ya Pak, ya? 17 tahun, 16-17 tahun. 17 tahun. Luar biasa. Nah, boleh diceritakan nih Pak, kira-kira tugas dan fungsi serta peran dari Kementerian Perhubungan di masyarakat itu apa saja ya Pak? Kalau secara umum, Terminal Tipe A Tidar itu sebagai simpul tempat naik turunnya penumpang. Simpul tempat naik turunnya, namun kalau fungsinya Kementerian Perhubungan itu sebagai regulator untuk pengatur antar moda, baik dari segi perencanaan, interkoneksi, ataupun pengawasan dari moda tersebut. Nah, kalau lebih spesifiknya lagi nih Pak, ada nggak sih kayak yang lebih detailnya lagi, mungkin kayak persamaan dan juga perbedaan tugas dari Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan di daerah gitu? Karena kan kita kan seringkali lebih familiarnya adalah Dinas Perhubungan gitu, ya. Oh gitu, hampir tugasnya itu sama-sama. Kalau persamaannya sama-sama mengatur tugas tentang moda transportasi, ya. Cuma perbedaannya itu kalau di dinas itu ada pengujian kendaraan, kalau di Kementerian Perhubungan tidak ada. Kementerian Perhubungan itu bertanggung jawabnya kepada Presiden, sedangkan kalau Dinas Perhubungan itu bertanggung jawab kalau dati 1 ya kepada Gubernur, dati 2 ke Bupati ataupun Wali Kota, kurang lebih begitu, terkait dengan perencanaan dan pemberian izin terkait dengan transportasi sama. Kalau Kementerian Perhubungan itu Perhubungan Darat itu memberikan izin untuk bus akap, dan terminalnya itu terminal tipe A, dan untuk yang Dinas Perhubungan Provinsi itu memberikan izin untuk bus AKDP, gitu. Yaitu mengelola terminal tipe B, sedangkan untuk terminal tipe C itu dikelola oleh dinas kabupaten kota ataupun provinsi dan memberikan izin kepada ataupun angkudes, kurang lebih. Kalau untuk di daerah Magelang, Kabupaten Magelang dan Kota Magelang sendiri, yang terminal tipe A hanya di Tidar atau gimana Pak? Ya, untuk di kota ataupun Kabupaten Magelang itu terminal tipe A-nya Tidar. Hanya di Tidar. Namun kalau terminal tipe B di tipe C, ya, tipe C di kota itu terminal Magersari, yang di kabupaten seperti terminal Tegarejo, terminal Secang, terminal Ngablak, Salaman, Muntilan itu masuk tipe B, yang dikelola sama provinsi. Jadi agak jelas gitu apa sih perbedaannya, biar masyarakat juga kan bisa tahu apa sih perbedaannya dari Kementerian Perhubungan nih dalam pengelolaannya dan dari Dinas Perhubungan.
Untuk Terminal Tidar sendiri rata-rata jumlah penumpang atau bus yang dilayani setiap hari ada berapa Pak? Untuk busnya itu kurang lebih ya akap atau AKDP atau semuanya? Total mungkin? Total. Karena kayaknya paling ramai. Kalau nanti detailnya bisa dilihat di website kami ya, www.terminaltidar.id. Saya cuma membacakan kurang lebih rata-ratanya. Rata-ratanya itu kalau akap tuh rata-ratanya 180-an Per hari? per hari. Itu yang datang dan pergi atau bis datang dan bis berangkat itu hampir sama kan. Dan terus untuk AKDP itu kurang lebih 150 sampai 160. Dan penumpang yang naik kan ada penumpang naik dan penumpang turun. Penumpang itu ada 3. Penumpang naik berarti orang yang dari sini. Penumpang turun berarti penumpang yang dari luar kota turun di sini. Penumpang berangkat berarti yang dari kota lewat dari luar kota masuk ke Terminal Tidar ditambah yang naik dari sini jadi penumpang berangkat. Ada 3 klasifikasi penumpang. Namun kalau penumpang naik dari sini itu rata-rata 600-an sampai 700 penumpang yang naik tiap hari untuk yang akap, dan yang turun kurang lebih 400 sampai 500 penumpang yang untuk yang akap. Untuk yang AKDP itu yang penumpang naik itu 400 sampai dengan 500 dan yang turun 400. Setiap hari ya itu Pak? Setiap hari. Dan kalau lebih detailnya rata-rata itu bisa dibuka di www.terminaltidar.id dan itu real time. Banyak juga ya. Nah Pak, mungkin bisa dijelaskan juga nih program apa aja sih yang saat ini sedang digalakan oleh Kementerian Perhubungan khususnya di Kota Magelang ini, supaya kan masyarakat juga tahu, dan kalau tahu kan siapa tahu kita juga bisa berperan serta nih dari program yang sedang digalakan hari-hari ini apa? Kalau terkait dengan TUSI kita, program TUSI kita ya kita mendorong terkait dengan yang pertama mungkin pemagaran ya, karena kan mungkin jenengan bisa lihat bahwa Terminal Tidar sekarang belum dipagar karena yang kios yang lama sudah dirubuhkan kan itu dalam jangka waktu dekat mungkin ya kita mendorong agar anggaran untuk pemagaran sudah ada. Dan kalau jenengan nanti ke UMKM itu kan kanopinya juga baru separuh gitu ya, nanti minta dilanjutkan untuk kanopinya. Namun kalau di luar dari TUSI dan untuk membuat ramai Terminal Tidar, itu Terminal Tidar sudah melangkah terkait dengan yang kemarin, kalau jenengan melihat atau di medsos kami bahwa kemarin tanggal 17 Agustus kita tuh opening DOM itu Depot of Music Terminal Tidar gitu. Nanti kemarin dibuka dengan bekerja sama dengan MRN Magelang Remedi Notasi, yaitu kemarin slow rock klasik dan Gus Plusan kalau kemarin untuk band, dan itu tujuannya untuk menarik orang datang ke terminal. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita berencana setiap legi, orang Jawa itu ada pasaran, setiap legi itu ada pasar Klidian di belakang ya, sebelah belakang sana itu ada pasar Klidian yang setiap legi itu berarti setiap 5 hari sekali. Setiap 5 hari sekali itu kalau setiap leginya itu Kota Magelang, Klidian Kota Magelang, namun ketika minggu legi itu sekedu itu untuk ini untuk untuk Klidiannya. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan itu bertujuan untuk meramaikan Terminal Tidar. Gitu. Yang kemarin itu dan yang kemarinnya lagi kita sudah membuka untuk gantangan burung berkicau atau kicau mania. Kicau mania kemarin sudah dibuka tanggal 20 Juli kemarin perdana kita sudah dibuka, memperebutkan piala kepala BPTD kelas 1 Jawa Tengah. Dan besok tanggal 24 besok Minggu itu
gantangan burung juga memperebutkan piala ketua DPRD Jawa Tengah. Menarik ya. Seru juga ya. Di luar bayangan kita ya. Iya. Ada Pasar Kritian, terus ada apa tadi dom Depot of Music ya. Bisa kayak kita ya. Ya jadi buat masyarakat nanti yang punya waktu luang mungkin bisa juga datang ke event-event yang diselenggarakan oleh Kemenhub di Kota Magelang ini, karena tujuannya balik lagi ya untuk menarik perhatian masyarakat untuk bisa datang ke terminal ini ya Pak. Nah, kemudian tantangan Kemenhub sendiri dalam menjalankan tugas apa saja ya Pak, baik itu internal kantor maupun yang berkaitan dengan masyarakat langsung. Tantangan suka dan dukanya. Iya. Kalau tantangannya itu ketika yang di sini yang di Terminal Tidar, spesifiknya di Terminal Tidar itu kita harus bisa semua pegawai yang ada di sini, walaupun jumlahnya tidak sesuai standar kita itu kurang lebih 110 kalau tidak salah itu, dan kita baru ada 43 beserta Pak Kepala gitu ya, kita baru ada sepertiganya. Namun harus bisa mengcover semua. Itu tantangan internal. Tantangan eksternalnya ya lumayan banyak karena masyarakat kan berbeda-beda. Setiap kepala keluhannya juga, maksudnya kepala yang datang bukan kepala terminal ya. Setiap orang itu kan keluhannya berbeda-beda. Ada yang kemarin datang habis bekal, ada yang gembel, ada yang berantem. Ya, selain kita harus bisa secara fisik, mental kita juga harus bisa, karena masyarakat yang dilayani di Terminal Tidar itu berbeda-beda dan keluhannya juga berbeda-beda. Dan mungkin juga salah satu tantangan yang kami masyarakat umum sering lihat tuh kan sekarang budaya naik bis itu kan sepertinya kurang familiar gitu ya Pak di kalangan kita gitu. Orang lebih milih transportasi online gitu daripada ikut bis gitu. Nah itu, kalau dari tantangan yang seperti itu maksudnya itu jadi tantangan juga, atau kalaupun jadi tantangan gimana cara untuk bisa merespon hal itu gitu Pak? Oke. Untuk itu kita sedang berusaha untuk bisa Terminal Tidar itu menjadi tempat semacam interkoneksi bahwa semua moda transportasi umum bisa ke Terminal Tidar, karena semacam kita itu tidak bisa melawan teknologi kan, melawan teknologi, dan orang sekarang itu termasuk ya yang maunya serba cepat, nyaman, murah kan gitu ya, cepat, nyaman, murah, selamat gitu kan. Untuk itu kita berusaha mendorong supaya Terminal Tidar itu bisa untuk semua moda, termasuk Damri, online dan travel. Namun sekarang aturan yang berlaku itu belum membolehkan. Aturan yang berlaku belum membolehkan travel. Untuk angkutan online-nya yang ini sudah masuk ya, yang roda 4. Tapi yang roda 2 kita sedang berproses untuk itu, karena ya mungkin jenengan tahu bahwa dulu terminal itu pasti ada pangkalan ojek. Nah itu yang kadang perlu pendekatan dari hati ke hati, dan ada ya lumayan juga. Kalau ada yang mau tahu itu alhamdulillah kan gitu, kita berhasil. Tapi kalau yang kadang yang dikasih tahu tidak mau tahu, yang itu yang membutuhkan strategi atau ya tenaga dan pikiran kurang lebih. Ya. Jadi itu sudah terpikirkan, tapi dalam realisasinya masih bertahap gitu ya Pak, karena regulasinya juga masih berproses, dan ya kita doakan supaya semuanya juga bisa, ini Terminal Tidar ini bisa jadi wadah bagi semua jenis transportasi ya, keberagamannya itu
bisa saling melengkapi gitu ya Pak. Betul. Di Kota Magelang. Nah, kalau kita berbicara tentang lalu lintas nih Pak, itu kan erat kaitannya juga dengan keselamatan gitu. Nah, program dan upaya apa saja sih Pak yang sudah dijalankan Terminal Tidar ini untuk mendukung keselamatan dari lalu lintas itu sendiri? Karena kan banyak juga citra-citra negatif dari masyarakat kalau bis tuh ngebut, terus rawan kecelakaan, mengancam keselamatan dan lain sebagainya. Kalau di Terminal Tidar kebetulan kita itu sudah didukung dengan aplikasi ya, sudah didukung aplikasi sehingga ketika bus tersebut tidak laik, itu langsung bisa kita ketahui dan bisa kita tegur. Makanya kalau nanti dengan lihat pasti ada petugas yang standby sambil megang handphone untuk melihat itu, karena kita aplikasi kita sudah online, jadi langsung bis A ternyata nggak laik, nanti kita bisa langsung tegur atau tidak boleh operasional gitu. Namun kalau Kementerian Perhubungan ini tugasnya kan hanya di tempat kerjanya aja. Kalau di terminal ya hanya di terminal aja, bukan di jalan raya. Kalau sudah terkait dengan jalan raya itu wewenangnya tetangga sebelah kan gitu. Nah, tetangga sebelah itu saya nggak bisa komen itu, wewenangnya berbeda. Oke. Nah, kita mungkin mulai masuk ke yang ada hubungannya dengan BNN ya Pak, yaitu narkoba. Karena juga erat sekali kaitannya tentang pengemudi kendaraan, kemudian penyalahgunaan narkoba itu saling berkaitan gitu. Nah, selama Pak Heru bekerja di Terminal Tidar, apakah sudah pernah menemukan adanya kasus penyalahgunaan narkoba atau mungkin kecelakaan yang terjadi akibat driver menyalahgunakan narkoba begitu Pak? Kalau driver belum pernah, saya belum pernah menemui langsung terkait dengan driver yang narkoba. Namun kalau orang luar yang tertangkap karena narkoba di terminal pernah. Karena kan si terminal itu open ya, semua orang bisa masuk. Nah itu orang luar masuk ke sini terus tertangkap sama kepolisian itu pernah dulu. Kebetulan itu kejadian di belakang saya. 2019 atau 2020 ke awal-awal saya pindah ke sini itu kejadian di belakang saya. Gitu. Cukup sekali ya Pak ya? Cukup sekali dan sampai itu nggak ada lagi. Tidak ada lagi. Jadi selain menjaga internal, maksudnya driver dan seluruh anggota dari Kementerian Perhubungan yang ada di Terminal Tidar ini juga tentunya dari Terminal Tidar menjaga juga dari eksternalnya ya Pak, karena kasus narkoba juga ternyata bukan hanya yang berhubungan langsung dengan drivernya gitu, tapi justru masyarakat luar yang ada di sekitar juga ternyata perlu dijaga gitu ya Pak. Betul. Karena mohon maaf karena gini ya, mungkin image masyarakat tentang terminal itu masih gambarannya terminal yang dulu. Karena mungkin orang itu belum pernah datang kembali ke Terminal Tidar. Nanti kalau kayak tetangga saya, wah terminal jangan ngono-ngono kae. Tapi ketika yang bersangkutan itu datang sendiri, dia kagum, loh ini terminal toh sekarang kan gitu. Karena sudah berbeda, sudah 180 derajat berbalik kan gitu. Namun image-nya yang masih melekat ke masyarakat masih begitu. Makanya kita berusaha mengikis image itu supaya terminal tidak seperti yang dulu. Ya, jadi ada upaya untuk membangun citra positif juga ya dari sebuah terminal ini supaya masyarakat juga tetap memanfaatkan sarana yang sudah disediakan pemerintah ini adalah terminal bis. Nah, masih berkaitan juga dengan penyalahgunaan narkoba nih Pak. Nah, tentunya kan ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi keselamatan dari baik itu penumpang ataupun driver itu, keselamatan dalam berkendara gitu. Baik itu driver yang ada di internal di Terminal Tidar ini untuk bisa mengatasi kelelahan
saat berkendara supaya tidak menyalahgunakan narkoba gitu. Kadang kan suka pakai doping gitu loh Pak. Ada kecenderungan-kecenderungan seperti itu. Nah, edukasi yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan ini seperti apa? Yang pertama, secara internal kita sudah menyediakan untuk istirahat kru. Kita ada ruang khusus untuk istirahat kru gitu. Ada di sebelah kiri saya, di sebelah sana ya. Sebelah selatan. Ada di sebelah selatan ada, dan tempatnya itu layak, bagus. Bukan hanya tempat tidur biasa tapi bagus banget. Ya. Dan kita juga ada kebetulan pegawai terminal tidar itu ada yang dari kesehatan. Dari kesehatan, terus di selatan sana juga ada pelaku kesehatan juga. Namun di waktu-waktu tertentu kita bekerjasama dengan Dinkes, dengan Jasara Harja untuk pemeriksaan kesehatan para kru. Itu gratis, dan mungkin kalau ketika momen-momen tertentu ya kadang kita bekerja sama dengan BNN kan untuk pemeriksaan urin, kan gitu. Dan ada konseling juga kan terkait dengan tayangan itu. Dan memang selama saya di BNN rutin ya Pak ya untuk terminal tidar pengecekan kesehatan ini. Hampir setiap kayak setahun 1 sampai 2 kali ya Pak ya. Minimal 2 kali. Nah, saya agak tertarik tadi yang ruang untuk istirahat ini dikhususkan untuk para driver atau masyarakat umum juga bisa Bapak? Khusus untuk kru. Oh, khusus untuk kru. Khusus untuk kru. Jadi udah ada upaya untuk ini ya, mensejahterakan juga driver-driver yang di sini, mengatur jam kerjanya juga ya Pak. Karena kan tetap mereka butuh istirahat yang cukup supaya ada keselamatan selama mereka berkendara, begitu ya. Kalau kita mengatur drivernya itu kan tergantung mungkin perusahaannya ya. Namun kita menyediakan fasilitas apabila lelah kan gitu, karena kan tugas kita nggak sampai ke sana ya. Kalau terkait jam kerja driver, cuma bisa kita hanya menghimbau dan menyediakan kalau fatigue atau lelah ya, istirahatlah di terminal, ada ruangannya. Ada ruangannya. Oke. Jadi saya jadi banyak tahu tentang terminal tidar ini. Karena itu kita ngobrol hari ini supaya kita tahu dan masyarakat kebanyakan juga tahu gitu. Iya, betul. Nah, sesuai dengan topik kita hari ini, karena masih bulan Agustus, kemerdekaan dengan aksi, merawat kemerdekaan dengan aksi. Nah, menurut Pak Heru sendiri, apa sih arti merdeka? Menurut Bapak dan juga mewakili instansi ini gitu Pak. Ini pertanyaannya mudah, jawabannya agak susah ini. Perlu mikir. Kalau kami merdeka itu dari segi terminal tidar, saya spesifik terminal tidar itu kalau sampai kita tidak ada komplain terkait dengan pelayanan kami, itu kami sangat senang. Berarti pelayanan yang kami berikan, semua pegawai yang ada di sini mungkin sudah memuaskan dari semua orang yang datang di terminal tidar, karena kami terkait dengan komplain dan pelayanan kami 24 jam dan online juga, ada mau disampaikan langsung juga ada front desk-nya, kita ada information. Nah, jadi semua bisa keluhan tuh kita tampung 24 jam gitu. Dan alhamdulillah dari semenjak 17 Agustus sampai dengan sekarang tuh terkait dengan komplain nggak ada 3 kayaknya. Ada 3 komplain yang masuk. Mungkin karena kemarin tuh contohnya itu komplain bukan karena kesalahan kami, tapi karena faktor alam, airnya mati. Itu komplain karena faktor alam, penampungan kami jebol, itu udah di luar kuasanya. Kemampuan kami, yang itu enggak sesuatu yang tidak bisa diprediksi.
Gitu aja. Jadi merdekanya kalau bisa melaksanakan pelayanan prima ya Pak ya. Ya, yang berorientasi terhadap masyarakat gitu ya. Jadi fokusnya lebih ke masyarakat. Oh, luar biasa sekali loh ini. Arti merdeka menurut Pak Heru mewakili Kementerian Perhubungan. Nah, Pak balik lagi untuk upaya penyalahgunaan narkoba. Nah, kalau boleh tahu apa sih peran Kementerian Perhubungan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba baik di lingkungan internal dan eksternal? Kalau di eksternal ya kita edukasi terkait dengan bahaya narkoba. Dan kalau di terminal Tidar itu setiap hari Senin itu pasti ada briefing yang selalu diberikan oleh Pak Kepala Terminal atau pengawas satuan pelayanan terminal Tidar gitu, terkait dengan hari ini, kemarin apa yang sudah dilakukan, dan minggu depan apa yang akan kita laksanakan. Dan di situ pasti ada pesan-pesan dan terkait dengan itu semua pasti disampaikan oleh Bapak Wasatto. Terkait dengan eksternal mungkin nanti jangan bisa lihat sendiri di monitor. Selain kemarin sudah menitip ya BNN. Ya siap, kita ada itu ya. Kita terfasilitasi ada 2 TV 72 in dan yang satunya saya lupa 50 enggak berapa itu kita menampilkan poster-poster atau terkait dengan iklan yang terkait dengan bahaya narkoba dan lain-lain gitu. Nanti bisa dilihat ada di TV. Oh iya, siap. Kalau untuk program-program misalnya Pak, mungkin program apa yang kira-kira bisa dikolaborasikan dengan BNN gitu terkait pencegahan dan penyalahgunaan narkoba gitu, kira-kira ada nggak Pak? Siapa tahu kan kita bisa kolaps bareng. Selain podcast hari ini. Ini kita juga terima kasih sekali ya sudah diberikan sarana untuk kita bisa mengedukasi masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Pertanyaannya susah-susah terus ya. Ya mungkin nanti kita bekerja sama untuk rancak bareng terkait dengan narkoba. Dan kalau saya minta ya jangan hanya 3 parameter lah, 6 lah atau lebih, baik dari urin ataupun kalau urin kan baru hari urin kan dalam hitungan 1 hari ya habis ya. 1 kali 24 jam urin. Kalau tubuh yang menggunakan darah pengambilan darah kalau nggak salah sampel darah itu kurang lebih 1 minggu. Tapi harus ke lab Pak kalau ya, sampel darah. Ya, agak susahnya di situ. Rambut. Ya. 3 bulan. Ini kalau nggak salah ilmu dari dulu dari Balai Kesehatan gitu. Kalau nggak salah, kalau salah mohon maaf. Kurang lebih begitu. Kalau bisa kan berlanjut karena kalau seandainya misalnya si A itu mengkonsumsi narkoba ketika sekarang tanggal 21, itu seandainya dia mengkonsumsi narkoba tanggal 18 atau 19, dites sekarang menggunakan urin kan kecenderungan negatifnya kan ada. Namun kalau juga ada baik dari pengetesannya itu dengan darah ataupun rambut yang sampai dengan 3 bulan kan berarti bisa orang yang diduga menggunakan narkoba bisa dibina sedini mungkin, karena nggak bisa kita langsung ngejudge orang itu karena takutnya ternyata bukan narkoba yang digunakan, ternyata obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Misal obat batuk ada kodeinnya gitu, kurang lebih begitu. Nah, untuk melengkapi lagi nih Pak, untuk peran serta dari Kemenhub dalam upaya pencegahan narkoba ini, kalau untuk relasi dengan perusahaan otobus dan penumpang nih terkait upaya pencegahan narkoba ini, apa Pak peran atau aksi yang sudah dilakukannya? Kita pernah rancak bareng terkait itu kemarin puasa atau lebaran ya, saya lupa. Kita ke ramcek ke PO-PO nya, kita PO-PO nya kita ramcek di
kita bekerja sama dengan Dinkes. Waktu itu dapat PO ya, saya lupa, 1, 2, 3, 4 PO. 1, 2, ya 4 PO kemarin waktu Lebaran, bangsa angkutan Lebaran kita bekerja sama Dinkes melakukan cek terkait dengan kesehatan. Ya, jadi luar biasa ya, kerjasama tentang upaya pencegahan narkoba ini ternyata sudah terjalin sangat baik ya. Jadi cara mencegahnya itu nggak cuman untuk driver, tapi juga internal dari instansi Kemenhub sendiri sudah melakukan upaya pencegahan, kemudian masyarakat sekitar juga ada upayanya, kemudian dengan perusahaan otobus juga sudah dilakukan upaya pencegahan ini, dan tentunya kita sangat berterima kasih ya dengan upaya yang sudah dikerjakan oleh Kementerian Perhubungan ini, khususnya terkait dengan upaya pencegahan narkoba. Dan harapannya sih mungkin kerjasama kita bisa lebih meningkat dari hari ke hari gitu ya Pak, karena yang namanya penyalahgunaan narkoba ini nggak pandang bulu ya, tentunya nggak cuman salah satu profesi aja, tapi menyangkut semua profesi juga bisa terpapar penyalahgunaan narkoba. Makanya kita juga harus memberikan pencegahan kepada seluruh komponen masyarakat. Nah Bapak, ini kita mau intermezzo dulu nih. Ada beberapa pertanyaan yang sifatnya ini cuman menghibur aja Pak, untuk hiburan aja, for fun aja Pak gitu. Jadi ini jawab cepat gitu ya Pak. Jadi nanti saya nanya ke Bapak 2 pilihan, nanti Bapak jawab dengan cepat. Dari 2 pilihan itu Bapak jawab yang mana gitu, yang paling sesuai dengan Bapak apa. Ini temanya apa Mbak Saras? Temanya Magelang kayaknya ya, seputar Magelang ya? Seputar Magelang, karena kita kan lagi ada di Magelang. Ya. Jawab cepat ya Bapak, Senerek apa Kupat Tahu? Saya Senerek. Wah, Senerek. Mantap. Borobudur atau alun-alun Pak? Alun-alun Kota Magelang? Saya suka Borobudur. Oh, suka Borobudur walaupun terminal tidak ada di Kota Magelang ya Pak? Getuk atau Wajuk Pak? Getuk. Getuk. Magelang banget ya. Kemudian lari atau sepeda nih Pak? Lari. Oh, lari. Karena nggak punya sepeda. Siapa tahu nanti dari Kementerian Perhubungan ada kegiatan fun run juga, tentunya yang melibatkan BNN, mungkin kedepannya akan ada seperti itu juga. Oke. Yang paling terakhir nih Pak, karena ini mungkin podcast juga nantinya banyak yang nonton ya. Pesan untuk generasi muda kita, khususnya generasi muda kita, apa Pak untuk pesan yang bisa disampaikan? Terkait dengan keselamatan berlalu lintas bisa, pencegahan narkoba bisa, atau keduanya Pak? Atau keduanya boleh. Pesan dari kami, hindari narkoba karena narkoba itu membahayakan diri sendiri dan orang lain. Karena seandainya kamu terjeblos di narkoba, yang sedih bukan hanya kamu tapi keluarga kamu, kan gitu. Terkait dengan yang satu apa tadi Mbak? Keselamatan berlalu lintas. Keselamatan berlalu lintas, tolong patuhi lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas yang sudah disediakan atau yang sudah ada sama pemerintah, kan gitu aja. Dan jangan lupa jangan ngebut-ngebutan di jalan karena berbahaya. Kalau ini dulu nih omongan dari temen itu, kamu ngapain naik motor cepet-cepet kan itu, buru-buru. Karena kalau kamu ketika naik motor, nyawamu tuh ditopang tidak lebih dari 3 cm. Bannya kan nggak ada lebih dari 3 cm. Nyawamu hanya ditopang kurang lebih 3 cm itu di ban. Jadi ketika kamu lost kendali, bisa, mohon maaf, bisa dalam tanda kutip lewat ya gitu. Itu inget ketika dulu saya kuliah dan saya disenggol atau diingatkan sama teman ketika saya naik motor,
kencang kan, terus diingetin ngapain kamu kencang-kencang naik motor, nyawamu itu cuma ditopang kurang lebih 3 set. Sampai sekarang saya ingat. Jadi sejak saat itu saya lupa kapan saya naik motor lebih dari 80 km, gak pernah bahkan. Saya pas lagi pelan naik motor sama pelan, gitu aja. Ingat ya, jadi pesan-pesan dari Pak Heru tadi harus kita ingat-ingat bersama. Gak cuman didengar aja, tapi semoga bisa yang masih ngebut-ngebut nih bisa mengurangi kebiasaan ngebut-ngebutnya. Nanti kita pulang pelan-pelan ya. Iya. Harus pelan-pelan. Ya, sepertinya tadi pertanyaan terakhir Bapak. Terima kasih sekali untuk waktunya. Untuk ngobrol-ngobrol santai hari ini yang nggak cuma santai tapi juga tentunya bermanfaat, benar-benar nambah pengetahuan, wawasan kita baik tentang keselamatan berlalu lintas, tentang macam-macam terminal dan segala isinya gitu ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dari BNN Kabupaten Magelang, dan kita mau closing dulu ya Bapak. Baik Sobat Mas Gilang, tak terasa beberapa menit sudah kita menemani Anda. Saya Seras Putri Utami beserta rekan saya Estu Gumelar, pamit undur diri, dan sampai jumpa di podcast Rupa Warna di episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di YouTube channel kita di channel BNNK Magelang. Terima kasih, sampai jumpa.